Salam sukacita, damai sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara dimanapun saudara berada? Saya mau ajak kita semua untuk pertama-tama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita jamkan mata, mari kita sembah Tuhan kita, mari kita katakan syukur. Mari kita berkati Tuhan kita, mari kita katakan sesuatu yang manis buat Dia. Karena Dia rindu mendengar suara kita, saudara. Oh radabas kita bayar, ya radabas kita bayar, ya rala ya radabata kata ya. Oh Holy Spirit works here, ya ranamaya radabasi, oh radabaya radabasi. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan kami. Oh, siapkan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau
kasih. Terpujilah Tuhan. Kira-lala shantaranaba, kira-lala batakaya lalabu, Allah yang besar, tiada tergantikan, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa bagi hidup kami, Tuhan. Ya radaba ya radaba shi, Kau ajaib, kemuliaan dahsyat, rencana-Mu terjadi Tuhan dalam hidupku. Thank you Jesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku
Bapa, sembahkan Tuhan. Ya rada basi kita bayar rada bayar basi. Bersyukur buat kami Tuhan. Ya rada bayar baik kamu, kau ajaib, kau pengasih, kau penolong, kau setia Tuhan. Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Berikan rema Tuhan, terangi kami, isi hati kami dengan sesuatu yang baik ya Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Kami siap buat belajar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari siapkan Alkitab saudara. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-9, yaitu Abimelek menjadi raja di Sikem. Ceritanya Gideon sudah mati saudara, tapi di sini luar biasa sekali bahwa bukan cuma bapak aja yang dituliskan supaya kita bisa belajar, anak pun dituliskan di sini. Nggak seperti hakim-hakim yang lain saudara. Di sini cukup spesial, kita akan belajar sesuatu dari Abimelek ya. Lebih tepatnya kalau bisa di-summarize kerangkanya supaya kita mengerti adalah Abimelek bisa begini karena melihat apa yang bapaknya lakukan. Kita belajar dengan melihat, tapi kita mengajar dengan melakukan. Ya, karena itu apa yang kita lakukan selagi kita masih hidup, kita harus berhati-hati karena bisa-bisa keturunan kita juga melakukannya karena melihat perbuatan kita. Dan waktu keturunan kita melihat dan dia melakukannya lebih hebat daripada kita. Nah, bayangkan kalau yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, amin ya? Ya saudara, yuk kita baca ayat 1. Pasal 9 ayat 1. Adapun Abimelek bin Yerubal pergi ke Sikem. Yerubal itu Gideon, ingat ya. Pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Jadi Abimelek pergi nih. Ke Sikem. Sikem memang tempatnya dia sih. Dia lahir di situ kan. Kalau saudara ingat pasal 8, saya minta saudara ingat di dalam pikiran saudara bahwa Sikem ya. Sekarang muncul Sikem ini. Ayat 2, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubal atau anak Gideon, kan ada 70 ya saudara. Atau 1 orang, mana bisa kan kata Abimelek, pemerintah atau pemimpin ya 1, masa 70, dia bilang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, ya memang dia saudara kita ya, dia mau jadi raja, dia mau jadi pemimpin ya dia aja nanti. Jadi bangsa Israel mau lagi masuk ke dalam monarki. Ya, mau punya raja sendiri. Memang dari awal pengen Gideon jadi raja, tapi Gideon gak mau. Tapi hatinya sebenarnya mau jadi raja, kasih nama anak Abimelek, yang artinya papaku adalah raja. Nah sekarang anaknya mau jadi raja. 70, saya aja 1 orang. Ya saya juga gak ngerti kenapa yang lainnya oke-oke aja saudara. Ya. Tapi pasal 9 ini nanti kita akan lihat ada yang namanya civil war. Ya. Memang ia saudara kita. Bapaknya masih segan-segan, tapi anaknya benar-benar mau ruling saat ini, saudara. Ya, mungkin di papanya itu Gideon hatinya mau ruling, tapi anak ini langsung angkat tangan. Ya, tadi saya bilang bahwa anak akan lihat apa yang dilakukan bapak, bahkan lebih berani dan lebih hebat lagi, saudara. Ya, mungkin nggak salah karena bangsa Israel mungkin butuh pemimpin. Mungkin gak salah karena Abimelek ya mungkin memang terbeban pengen dia memimpin atau menjadi raja, saudara. Mungkin niat hati itu baik. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua bahwa kepemimpinan atau pemimpin selalu atas persetujuan dan datangnya dari Tuhan. Kita gak bisa fighting. Kita gak bisa fight sesuatu yang memang sudah natural dari sana, itu harus persetujuan dari Tuhan, saudara. Nah nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Nah ayat 4.
Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Baal Berit ini tuhan barunya mereka yang salah. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Jadi dia bikin pasukan, dia bikin staff, saudara. Dia bikin staff buat kampanye kayak. Dia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal. 70 orang di atas satu batu. Mungkin dikumpulkan saudara di atas satu batu. Kurang jelas di sini. Tapi saudara bisa perhatikan kata batu. Abimelek bunuh saudara-saudaranya di atas sebuah batu. Batu ini nanti akan kesebut lagi di terakhir, saudara. Jadi disimpan dulu di belakang pikiran kita, di belakang otak kita. Nah, tapi dari kan 70 total sama Abimelek. Jadi harusnya ada satu nih, tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Jadi cuma 69 harusnya yang dibunuh ya saudara. 69 karena Yotam melarikan diri. Ayat 6. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Ya, what father did, sons will do. Dengan lebih berani dan bahkan lebih hebat. Baik itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Bapaknya bunuh orang-orang Israel loh, Sukot, Penuel. Anaknya lakukan lebih hebat, bunuh saudara sendiri. Hati-hati kita mencontohkan sesuatu perbuatan karena anak-anak kita melihat saudara. Itu kita harus perhatikan prinsip ini. Di Sikem ini, orang Israel ini ngangkat raja sendiri, menyembah Bet Milo. Padahal di Yosua 24, saudara, kalau saya mundur sedikit ke Yosua 24. Di Sikem juga, Yosua, oleh sebab itu, ayat 14, Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengannya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan, kata Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, aku akan beribadah kepada Tuhan. Mendengar ini, bangsa Israel dulu waktu zaman Yosua di Sikem ini mengikat perjanjian dengan Yosua, kami akan ikut menyembah Tuhan aja. Tapi sekarang kejadian di Sikem ini, mereka menyembah Allah lain. Dan di situ meninggikan, ada yang ditinggikan menjadi raja sendiri. Nah, lanjut ke ayat 7. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga, katanya. Apa yang dikatakan, saudara? Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka, kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara. Jadi ada pohon-pohon ya, dan juga ada pohon ara dan pohon zaitun, saudara. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah atas raja kami. Karena pohon zaitun menolak, sekarang pohon ara lah gitu ya. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisan-manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, ya, kemudian ada pohon anggur lagi, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami.
Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengorapi aku jadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Nah, perhatikan baik-baik saudara, di sini keluar pertama kali apa seperti profesi. Nanti kita akan lihat bahwa dari semak duri memang keluar api. Semak duri itu melambangkan Abimelek, saudara. Ya, pohon zaitun itu melambangkan Gideon. Pohon ara dan pohon ada satu lagi yang anggur, saudara, itu melambangkan anak-anak Gideon yang di 70 itu kecuali Abimelek yang menolak semua untuk menjadi raja. Tapi semak duri yes terhadap mau jadi raja. Nah, ayat 16, maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal atau Gideon dan keturunannya, maka silakan kamu bersukacita atas Abimelek dan silakan ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, kalau kamu gak suka perbuatan Abimelek, katanya, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga Bet Milo memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Bir dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudara-saudara itu. Yotam memprediksi atau memberikan profesi akan adanya civil war terjadi di Sikem. Akan ada api yang membakar kota itu semua, akan terjadi peperangan saudara. Ya. Nah, ayat 22, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang lain, jadi sudah memerintah, saudara. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek. Maka ada orang-orang yang gak setuju sebenarnya apa yang dilakukan Abimelek. Saudara mereka yang telah membunuh mereka kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Ya. Ayat 25. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadapi dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Jadi sudah mulai terjadi pemberontakan dan ada di kuping Abimelek sekarang. Nah, jadi sudah orang sendiri, jadi Abimelek bunuh saudara sendiri. Sekarang yang mengangkat Abimelek jadi raja pun sudah mulai terpecah dan ada yang merasa Abimelek harus bayar kesalahannya, saudara. Ditambah itu ada lagi saingannya Abimelek sekarang, ayat 26, karakter yang baru. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi ada rival leader, saudara. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya lalu mengadakan perayaan. Lagi melakukan perayaan, mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek, saudara. Ya. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek? Dan siapa kita orang Sikem, maka kita menjadi hambanya. Kenapa kita harus servis si Abimelek? Bukankah anak Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapa kita menjadi hambanya? Dia bilang, historically yang jadi pemimpin Sikem itu yang harusnya yang menemukan kota Sikem loh, orang-orang Hemor katanya.
Makanya dibilang, ayah Sikem, kenapa sekarang jadi Abimelek? Ngapain kamu nurutin Abimelek? Ya, dipancing, diprovok, saudara. Sekiranya orang-orang kota ini ada dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Kalau ada orang-orang mau backup aku, ya saya majulah lawan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau, Abimelek. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Lawanlah si Gal ini rivalmu. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Nah, mari kita baca terus ayat 34. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Jadi lagi mau lawan si Gaal ini, saudara. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat ada orang banyak turun dari puncak gunung. Tetapi jawab Zebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gal sekali lagi, lihat ada banyak orang turun dari gunung pusat tanah, dan satu kelompok datang dari jalan pohon tarbantin peramal. Jawab Zebul kepadanya, mana katamu atau mulutmu yang bilang siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang memerangi mereka. Maka majulah Gal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai dekat pintu gerbang. Ini sudah terjadi perang, saudara. Sudah terjadi civil war. Sikem kotanya Abimelek sendiri. Kenapa dia malah hancurin kotanya sendiri, saudara? Itu pertanyaan yang muncul di pikiran saya, bahwa apabila seseorang memaksakan maju kepada satu area, atau seseorang memaksakan diri mengambil berkat buat dirinya sendiri, memaksakan diri tanpa ada approval dari Tuhan, tanpa ada jalan-jalan dari Tuhan, tapi maksain sendiri dengan kekuatan sendiri, beginilah akibatnya masa depannya sendiri, saudara. Tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada blessings Tuhan, alone, problema, kekacauan semua meliputi. Ayat 41, adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Besoknya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkannya kepada Abimelek, dibawanya lah rakyatnya. Dibawanya 3 pasukan, ya saudara ingat 3 pasukan. Belajar dari bapaknya Gideon, juga bagi 300 jadi 3, 100, 100, 100. Ia lalu mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu, menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Saudara, nggak masuk akal bahwa dia menyerang kotanya sendiri. Dia harusnya dipakai Tuhan untuk melawan bangsa-bangsa asing. Masih banyak, saudara, ada Filistin, betul? Tapi ini malah habisin energi untuk perang, saudara. Menggempur kota di mana itu kotanya dia, keluarganya dia, orang-orangnya dia. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Sikem yang hancur ini pada tahun 12 BC, before Christ, dibuktikan oleh para arkeolog betul ada runtuh kota Sikem. Dan nanti kota ini akan dibangun kembali pada zaman Yeroboam.
Yeroboam. Ayat 46. Nah, mari kita habisin saudara. Ayat 46. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak, ia lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahu sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatan yang kamu lihat ini. Jadi rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Ada pepatah bilang like father like son. Kalau bapaknya bunuh orang-orang sendiri, maka Abimelek juga bunuh orang-orang sendiri. Bahkan lebih hebat, dia bunuh saudara-saudara sendiri. 70 itu dia bunuh saudara-saudara sendiri. Kecuali Yotam ya saudara, yang melarikan diri. Hati-hati sekali lagi, apa yang kita perbuat itu dilihat oleh orang-orang sekitar kita, oleh anak-anak kita, keturunan kita, adik rohani kita, anak rohani kita. Bahkan mereka akan lakukan yang jauh lebih hebat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita pertontonkan hal yang baik, maka mereka akan lakukan jauh lebih baik daripada apa yang baik. Artinya hebat. Tapi kalau kita perlihatkan sesuatu yang buruk, saudara, maka bisa jadi dia lakukan yang lebih buruk lagi, karena dia melihat perbuatan kita. Abimelek mati ditimpa batu. Buat apa baca panjang-panjang sampai pas ayat ke-49. Seperti lelucon Civil War, ujung-ujungnya juga mati. Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Jadi semua lari ke atas menara, saudara. Saudara, apa yang dilakukan raja ini yang namanya Abimelek? Seseorang yang belum matang tapi sudah menjadi raja, akhirnya nggak jelas ngapain, saudara. Nenangkan civil war, bunuh orang-orang sendiri. Sekarang pergi lagi ke tempat lain, mau bunuh orang sendiri. Nggak ada satupun ketulis di sini mereka mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka mencari rencana Tuhan semula waktu zaman Musa dan Yosua. Inilah akibatnya apabila kita mengangkat seorang pemimpin sebelum pada waktunya. Dia bagaikan sebuah pistol penuh dengan peluru, tapi arahnya menembak ke sana sini dengan tidak jelas, saudara. Ayat 52, lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk bakarnya. Sampai ke pintunya. Menara di depannya persis pintu. Ayat 53, tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, hunuslah pedangmu dan bunuh aku supaya jangan orang bilang seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Dia bunuh orang-orang sendiri, maka orang-orang sendiri juga bunuh dia, saudara, pada akhirnya. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Dan segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubaal mengenai mereka. Ya, saudara lihat Yotam profesinya menjadi nyata. Dia bilang dari semak duri akan keluar api, dari Abimelek keluar api. Ya, dia bakar orang-orang kan. Ya, 1.000 laki-laki dan perempuan itu tadi yang sebelumnya. Nah, saudara juga perhatikan Abimelek bunuh saudaranya semua di atas satu batu. Maka di atas batu atau dengan batu ini juga Abimelek pecah kepalanya dan sudah sekarat. Dan akhirnya dia minta orangnya sendiri bunuh dia. Betapa mengenaskannya cerita Abimelek.
yang kita baca sekarang, saudara. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau belum rencana Tuhan, maka belum rencana Tuhan. God is always in control. Kita nggak bisa mengambil petik positifnya. Selama Tuhan ada di sisi kita, God is in control. God is in control of our life, of our problem, of our future, masa depan kita, saudara. Apabila belum saatnya maju, apabila belum saatnya mengambil keputusan, apabila belum saatnya melakukan bisnis misalnya dengan orang ini, dengan orang, belum ada damai sejahtera daripada Tuhan, jangan paksakan untuk maju sendiri tanpa blessing daripada Tuhan, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi api, akan terjadi segala sesuatu. Dan saudara, on your own, kita sendiri on our own. God is always in control. Dan satu hal terakhir yang kita bisa belajar dari cerita ini, Abimelek menuai benih dari yang dia tabur sendiri. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau yang ditabur adalah jelek, maka kita akan menuai yang jelek. Tapi kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai juga hal yang baik. Abimelek bunuh orang di atas satu batu, dia juga mati oleh satu batu. Betul? Apa yang dilakukannya itu diizinkan sama Tuhan untuk dia makan itu sendiri. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, mari kita perhatikan apa yang kita tabur hari-hari ini. Buat diri kita sendiri, buat gereja Tuhan, buat anak-anak kita. Marilah kita tabur hal-hal yang baik, yang mempunyai value Kristen. Mari kita tabur kasih, mari kita tabur pertolongan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar dari Abimelek, Tuhan, bahwa kalau belum saatnya, belum saatnya. Kepemimpinan adalah daripadamu. Izinkan kami belajar bahwa dalam mengambil keputusan, apapun decision yang kami buat diri kami, buat keluarga kami, itu kami doakan terlebih dahulu dan atas persetujuan, approval, blessings daripadamu. Karena kami telah melihat bahwa segala sesuatu yang dipaksakan pasti berakhir tidak menjadi baik. Dan biar kami juga menabur benih yang baik kepada orang-orang sekitar kami, terutama kami menabur benih baik pekerjaan maupun apapun secara baik kepada kehidupan kami sendiri, sehingga keturunan kami bisa melihat sesuatu yang baik keluar daripada kami dan belajar dan melakukan yang lebih baik lagi daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami belajar banyak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.